Bayangan wayang dari daun dan cahaya membentuk wajah besar yang tampak sedih dengan air mata cahaya turun. 3 pekerja, Budi, Pak Mandor, dan Yanto, terdiam melihat ke arah pohon. Jangan rusak. Selamat datang di channel Rumah Dongeng, channel yang berisi dongeng anak. Di sebuah kampung yang hijau, di kaki Gunung Lawu, berdiri sebuah rumah tua, namanya Omah Kuna. Orang-orang bilang rumah itu kosong. Tapi, benarkah? Mari kita dengarkan kisahnya. Inilah dunia Banyu. Sejak ingatannya ada, dia sudah di sini. Banyu bukan manusia. Dia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat-sangat pemalu. Di balik ukiran, sosok samar-samar seperti asap atau kabut pagi yang membentuk figur kecil setinggi anak-anak sedang meringkuk. Itulah Banyu. Banyu tidak menakutkan, justru dialah yang sering ketakutan. Suara cicak yang jatuh, tek, sudah cukup membuatnya bersembunyi berjam-jam. Banyu melayang pelan di sepanjang sinar matahari, jarinya yang seperti kabut menyentuh debu emas. Banyu berayun-ayun di ambang jendela saat angin bertiup. Banyu melompat ketakutan saat seekor kadal berlari. Dia menghilang dalam sekejap ke balik fase. Tapi hidup Banyu punya satu kebahagiaan besar, mengumpulkan benda-benda berkilau yang terlupakan. Banyu mengeluarkan koleksinya dengan hati-hati. Kancing mutiara, pecahan porselin biru Belanda, manik kaca, gantungan kunci keris kuningan, berpendar lembut di tangan kabur Banyu. Dan ini adalah harta karunia, gentar. Benda kecil ini adalah sahabatnya, pengusir kesepian, dan satu-satunya jimat keberanian yang dimilikinya. Di saat-saat seperti inilah Banyu merasa aman. Omah Kuna adalah rumahnya. Dan selama rumah ini sunyi, selama gentar ada di genggamannya, semuanya baik-baik saja. Tapi kedamaian seperti salju di tropis. Indah, namun sangat rentan untuk mencair. Tiba-tiba, suara mobil pick-up mendekat, berhenti kasar. Rem berdecit, mesin dimatikan, pintu dibanting, suara obrolan pria. Banyu melihat dari jendela. Beberapa pekerja turun dari mobil membawa perkakas. Banyu mengintip dari jauh dengan takut. Keesokan paginya, dunia Banyu berubah. Kedatangan mereka keras dan asing. Suara-suara itu mengoyak kesunyian yang selama ini menjadi selimutnya. Banyu bersembunyi di loteng, tangan menutupi telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Bagi Banyu, setiap bunyi itu seperti pukulan, setiap getaran seperti gempa. Dia menyusut, mundur, bersembunyi di tempat yang paling gelap dan paling tinggi. Siang hari, seorang pekerja muda sedang menyapu lantai ruang tengah. Gentar terletak di dekat dinding. Gentar terlempar ke udara, berputar, melambung keluar melalui jendela yang terbuka. Dan lalu, hal terburuk yang bisa dia bayangkan terjadi. Malam hari, pekerja sudah pulang. Hanya satu lampu sorot dari mobil yang menyala. Banyu perlahan turun dari loteng. Malam turun, membawa kesunyian yang pahit. Banyu merangkak keluar mencari, tapi Gentar hilang. 2 pekerja duduk merokok di teras mobil. Banyu mendengarkan dari balik pintu. Pekerja 1, besok pagi-pagi kita bersihkan semak belakang itu, babat habis. Pekerja 2, iya Pak Mandor, pohon beringin tuanya juga ditumbang. Pekerja 1, iya, angker katanya. Ah, omong kosong, Pak Tono mau tanahnya bersih. Kata-kata itu membekukan Banyu lebih dari hawa malam. Semak belakang tempat Gentar jatuh akan dibabat sebelum fajar. Banyu melayang pelan ke jendela, memandang ke arah halaman belakang yang gelap gulita. Halaman belakang terlihat seperti hutan yang menakutkan dan tak terjamah. Banyu menggenggam tangan kaburnya, dia melihat ke dalam ke ruangan kosong tanpa Gentar, lalu keluar ke kegelapan yang mengancam. Rasa takutnya berteriak untuk tetap bersembunyi. Tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang baru, berbisik lebih keras. Itu adalah suara persahabatan. Suara satu-satunya rumah yang pernah dia kenal.
Banyu mengambil ancang-ancang di ambang jendela, tubuhnya masih bergetar, tetapi ada setitik cahaya kecil yang lebih tegas di dadanya. Banyu melompat keluar, menghilang dalam bayangan malam. Omah Kuna berdiam. Sebuah bayangan kecil bergerak pelan menuju semak belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, Banyu meninggalkan Omah Kuna. Misi mustahilnya bermula. Temukan Gentar sebelum fajar menyingsing, atau kehilangan sahabatnya selamanya. Perjalanan seorang penakut untuk belajar menjadi pemberani. Perjalanan seorang penakut untuk belajar menjadi pemberani dimulai. Terjebak di antara bayangan-bayangan yang bergerak, Banyu harus menemukan Gentar sebelum fajar, sebelum parang-parang itu bekerja. Setiap langkah terasa seperti mengarungi lautan ketakutan. Bayangan pohon pisang menari-nari seperti raksasa. Bunga kana berwarna merah menyala di kegelapan bagai mata yang mengawasi. Seekor kupu-kupu ngengat besar tiba-tiba terbang di kat wajahnya. Banyu menjerit dan nyaris menghilang, sebelum perlahan membentuk diri lagi. Banyu tiba di gerbang kayu tua pembatas tanah. Gerbang itu penuh ukiran naga yang terlihat hidup di cahaya bulan. Perlahan asap hitam pekat mulai berkumpul di atas gerbang, membentuk sosok tinggi besar bertopi belangkon dan membawa tongkat. Itulah Den Bagus, penunggu portal. Mau kemana wahai kabut kecil yang gemetaran? Banyu gemetar hingga membuat suara dedaunan kering. Banyu berusaha membungkuk, tetapi tubuhnya terlalu gemetar. Saya hanya lewat, Tuan Penjaga. Lewat? Dunia luar bukan untuk yang pengecut. Ia penuh suara yang lebih keras, cahaya yang lebih tajam, dan bahaya yang nyata. Kembalilah ke lotengmu. Tongkat Den Bagus mengetuk tanah sekali, yang menggetarkan bumi. Titik cahaya di matanya berkedip lalu, sedikit lebih terang. Saya harus pergi. Sahabat saya, Gentar, dia terlempar. Jika tidak saya temukan sebelum fajar, dia akan hilang atau hancur. Den Bagus terdiam sejenak. Sahabat, sebuah alasan yang kuat untuk melawan takdir pengecut. Baiklah, lewati. Tapi ingat, gerbang ini mudah dilewati. Rintangan di baliknya tidak. Den Bagus mengangkat tongkatnya. Gerbang kayu terbuka perlahan dengan sendirinya. Dengan hati bagai jendrang perang, Banyu melangkah. Langkah pertama, melewati batas yang tak pernah ia langkahi dalam 100 tahun terakhir. Area belakang yang lebih liar. Ada kolam kecil terlantar dan pohon-pohon rimbun. Banyu mencoba melayang di atas kolam. Tetapi permukaan air tiba-tiba memantulkan wajahnya yang seperti kabut. Dia kaget dan nyaris jatuh. Dia melewati sarang laba-laba besar. Sutranya menyentuhnya. Dia berputar-putar sebentar sebelum bisa melepaskan diri. Sebatang bambu tua tiba-tiba jatuh di depannya dengan berak. Banyu menjerit, melompat mundur. Jantungnya berdebar kencang. Setiap hal kecil adalah monster. Tapi dengan setiap teriakannya, dengan setiap ketakutan yang dilewati, langkahnya walau masih gemetar, terasa sedikit lebih pasti. Banyu tiba di bawah naungan pohon beringin tua yang sangat besar dan rimbun. Suasana magis. Mata Banyu menyapu lantai hutan. Tiba-tiba, sebuah kilatan kuning. Itu dia, Gentar, berpendar lembut di akar beringin. Di sana, di balik akar-akar yang seperti ular batu, sahabatnya bersinar. Hanya 10 langkah lagi. Saat Banyu maju, tiba-tiba terdengar suara sedu-sedan. Dari atas, di sebuah dahan rendah, duduk sesosok kecil bertubuh hijau, berkaki pendek, dengan mata besar berair. Itu Meliwis, buto ijo kecil. Huks, rumahku, mereka akan hancurkan rumahku. Banyu, awalnya dia takut. Lalu wajahnya berubah pelan dari takut menjadi bingung, lalu iba. Banyu melihat air mata besar seperti kelareng hijau jatuh dari mata Meliwis dan menguap sebelum menyentuh tanah. Kamu siapa? Kenapa menangis? Oh, hantu! Jangan makan aku!
Banyu, ekspresi terpojok. Dia si penakut justru ditakuti. Saya tidak makan siapa-siapa. Saya juga takut. Mereka akan menghancurkan Gentar sahabat saya. Meliwis mengintip. Kamu juga punya sahabat yang akan dihancurkan? Dua makhluk penakut saling memandang. Di bawah bayangan pohon yang terancam, dua ketakutan bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Banyu menyadari, dia tidak sendirian. Tiba-tiba dari jauhan suara mesin diesel truk menyala. Sinar lampu sorot kuning dari arah Omah Kuna menyapu kegelapan, bergerak mendekati area beringin. Suara mobil mendekat, rem, lalu pintu dibuka dan ditutup. Suara langkah kaki beberapa orang dan gemerincing perkakas melegam. Ayo, kita mulai dari sini. Siang nanti harus sudah bersih. Bayangan manusia dengan gergaji mesin dan kampak mulai terlihat di jauhan. Waktu habis. Cahaya terang itu adalah tanda fajar bagi mereka. Bagi Banyu, itu adalah sinyal akhir. Banyu meluncur cepat ke arah Gentar. Tangan kaburnya hampir menyentuh logam kuningan itu. Dari sudut matanya, dia melihat Meliwis menutup mata, bersiap untuk kehilangan segalanya. Pikiran Banyu berjoyak. Tangan Banyu berhenti, hanya 1 sentimeter dari Gentar. Dia menarik tangannya kembali. Tidak bisa. Jika aku ambil dan lari, dia akan sendirian, seperti aku dulu. Dan pohon ini akan mati. Disinilah pilihan terberat menghadang. Ambil sahabatmu dan selamatkan dirimu sendiri, atau coba lakukan sesuatu yang mustahil untuk menyelamatkan semuanya. Banyu berbalik meninggalkan Gentar. Dia meluncur ke dekat Meliwis yang ketakutan. Meliwis, dengar, mereka takut pada hal yang tidak mereka mengerti, seperti kita. Apa kamu bisa membuat akarmu bergerak sedikit saja? Bisa, tapi lambat. Untuk apa? Percayalah, aku punya ide. Kita tidak akan menyerah. Kita akan menakut-nakuti mereka, bukan untuk jahat, tapi untuk melindungi, bersama. Air mata berhenti, cahaya kecil muncul. Dia mengangguk pelan. Ini batangnya yang besar ya. Dua makhluk kecil itu berdiri berhadapan di bawah raksasa yang akan dibunuh. Bayangan gergaji mesin sudah terlihat di tanah dekat mereka. Dan di saat-saat terakhir, ketika semua harapan hampir padam, Banyu memilih pilihan tak terduga. Bukan untuk lari, tapi untuk bertahan. Bukan untuk menyelamatkan satu sahabat, tapi untuk mencoba menyelamatkan sebuah rumah, sebuah pohon, dan sebuah persahabatan baru. Parang itu bergeming di udara. Karena di depan mata Budi, sesuatu yang mustahil terjadi. Di batang beringin, bayangan wayang dari daun dan cahaya membentuk wajah besar yang tampak sedih dengan air mata cahaya turun. 3 pekerja, Budi, Pak Mandor, dan Yanto, terdiam melihat ke arah pohon. Jangan rusak. Pak Mandor, itu akarnya hidup. Cuma angin dan bayangan. Ayo Budi, tebang. Budi mengangkat parang lagi, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil cempreng terdengar dari atas pohon. Hiks, rumahku, jangan ambil rumahku. Sebuah sarang burung kosong bergoyang sendiri dan bulu-bulu beterbangan aneh di udara. Pak Mandor mundur selangkah. Wajahnya yang awalnya percaya diri mulai ragu. Ini tempat memang tak biasa, tapi perintah Pak Tono sekarang. Buat lebih banyak. Banyu dan Meliwis bersembunyi di balik akar besar. Banyu mengerahkan tenaga, tubuh kaburnya berkilauan lemah. Meliwis memeluk tanah, konsentrasi penuh. Hawa dingin tiba-tiba menyebar. Embun pagi di daun menjadi uap tipis. Wajah ketiga pekerja berkeringat dingin. Budi menjatuhkan parangnya. Saya mundur, Pak. Ini ada penghuninya. Mereka marah. Tunggu. Kita laporkan dulu ke Pak Tono. Suara sepeda motor mendekat. Berhenti. Seorang pria paruh baya berkemeja rapi, Pak Tono, turun dari motor. Dia melihat ketiga pekerja yang pucat dan alat kerja yang terbengkalai. Ada apa ini? Kenapa berhenti? Pak Mandor bergegas menjelaskan sambil menunjuk ke pohon. Pohon ini tidak biasa, Pak Tono. Ada sesuatu. Suara, gerakan. Pak Tono mendekati pohon, memandanginya dengan hati-hati.
Dia seorang yang modern namun dibesarkan di kampung. Dia tidak melihat ilusi, hanya pohon tua yang anggun, tapi dia merasakan hawa dingin dan keheningan yang terlalu waspada. Pak Tono tidak melihat wajah di pohon atau akar yang bergerak, tapi dia melihat sesuatu yang lain, ketakutan tulus di mata pekerjanya dan keanggunan teguh pohon berusia ratusan tahun itu. Pak Tono mengambil langkah paling berani. Dia duduk di sebuah batu di bawah pohon, menghadap ke batangnya. Kalau memang ada yang menghuni pohon ini, maafkan kami. Kami hanya mau membereskan tanah. Nenek saya dulu bilang, pohon besar seperti ini adalah penjaga, meneduhkan, memberi udara, jadi rumah bagi banyak makhluk. Mungkin kami salah langkah. Banyu, dengan hati berdebar-debar, perlahan maju keluar dari persembunyian. Dia tidak membentuk ilusi lagi, hanya sosok kabut samar yang berkilauan lemah di cahaya fajar. Astaga, Banyu, Tuan, pohon ini rumah sahabat saya, dan di akarnya ada sahabat saya yang lain. Jangan dihancurkan. Kami tidak akan mengganggu. Kami hanya ingin tinggal. Pak Tono mengedipkan mata, mencoba memastikan apa yang dia lihat. Dia melihat ke arah Meliwis yang perlahan mengintip. Pak Tono mengangguk pelan, sangat pelan. Sebuah senyuman kecil muncul di bibirnya. Jadi begini rupanya, sebuah keluarga. Dia berdiri, menoleh pada pekerja yang bingung. Perubahan rencana. Pohon beringin ini tidak akan ditebang. Bersihkan semak-semaknya, tapi biarkan pohon dan area sekitarnya tetap utuh. Kita akan jadikan dia pusat dari villa ini, spot untuk meditasi atau sekedar duduk-duduk menikmati teduh. Reaksi pekerja, lega, masih sedikit ngeri. Dan reaksi Banyu Meliwis, terkagum-kagum, tidak percaya. Dan, jagalah tempat ini baik-baik ya. Ayam jantan berkokok dengan gagah, menandakan fajar yang sesungguhnya. Matahari mulai menyembul menyinari puncak pohon beringin dengan cahaya emas. Dalam cahaya emas itu, sosok Banyu dan Meliwis hampir tak terlihat. Menyatu dengan cahaya, kata-katanya bukan perintah, itu adalah permintaan, sebuah pengakuan. Dan bagi Banyu, itu adalah pengakuan terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya yang panjang. Pagi yang cerah, pekerja membersihkan semak, berhati-hati memberi jarak pada pohon. Budi, si pekerja muda, membersihkan area akar. Tiba-tiba dia melihat sesuatu berkilau. Itu Gentar. Budi memungutnya. Budi memandang keris kuningan kecil itu, lalu memandang ke pohon. Dia tersenyum. Budi mencari tali merah dari perkakasnya dan mengikatkan Gentar dengan hormat pada dahan beringin yang rendah dan mudah dilihat. Angin sepoi-sepoi membuat Gentar berayun dan berbunyi. Banyu, matanya, titik cahaya, berbinar-binar. Air mata kabut menguap dari wajahnya. Gentar tidak hilang. Dia sekarang di tempat yang terhormat, aman, dan bahkan lebih indah. Beberapa bulan kemudian, Omah Kuna yang sudah menjadi villa bernama Villa Beringin Teduh. Pohon beringin menjadi pusatnya, dikelilingi taman bunga. Gentar masih tergantung di dahan, berkilauan. Omah Kuna tidak lagi sunyi, tapi itu tidak lagi menakutkan bagi Banyu. Suara lahatan manusia menjadi musik latar belakang yang hangat bagi hari-harinya. Dia dan Meliwis telah menjadi penjaga tak kasat mata yang dihormati. Mereka tidak lagi gemetar dalam kesendirian. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi melakukan hal yang tepat meski lututmu gemetar. Dan rumah bukan sekedar 4 dinding dan atap. Rumah adalah tempat di mana sahabatmu berada dan di mana keberanianmu tumbuh. Dan begitulah kisah Banyu, si hantu penakut yang menemukan bahwa harta terbesar bukanlah benda berkilau yang kita kumpulkan, melainkan cahaya keberanian yang kita nyalakan untuk melindungi apa yang kita cintai. Dan kadang, sahabat sejati bisa datang dari bentuk yang paling tak terduga, bahkan dari seorang yang tak kasat mata. Terima kasih telah menonton channel Rumah Dongeng. Nantikan cerita-cerita dongeng berikutnya.